Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo semuanya, nama saya Lira Deswita Putri Komala. Saya mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, program studi D4 Bisnis Perjalanan Wisata angkatan 2021. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mewawancara bersama narasumber kita, yaitu Mbak Fitriah Hasanah selaku anggota dari Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Cabang Kabupaten Sleman. Halo Mbak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi di sini kami akan membahas mengenai kendala-kendala apa saja yang dihadapi di lapangan saat bekerja sebagai pemandu wisata, lalu berdasarkan masing-masing unit kompetensi dari SKKNI Pemandu Wisata dan khususnya berdasarkan pengalaman Mbak Fitri sebagai tour guide. Lalu langsung saja untuk pertanyaan pertama yang saya ingin tahu, sejak kapan Mbak menjadi profesional guide dan kapan bergabung dengan HPI? Mungkin bisa diceritakan mengenai prosesnya dulu, bagaimana bisa sampai jadi profesional guide? Sebenarnya sih kalau dari guide itu saya mulai dari 2014 kalau nggak salah, 2014-2015 itu kira-kira 5 tahun menjadi guide non profesional, dalam arti di bawah travel agent tapi belum masuk keanggotaan HPI. Nah, setelah 5 tahun barulah mulai mencari sertifikasi untuk menjadi tour guide, ya, apalagi untuk yang profesional, karena kalau tidak profesional untuk keluar dari Jogja atau Pulau Jawa itu kadang harus menunjukkan sertifikatnya seperti itu, license mungkin ya gitu. Jadi ya setelah jadi profesional mungkin sebenarnya baru 2019. Soalnya kita nggak tahu ya ternyata mau ada pandemi kan gitu. Jadi kebetulan dapat program untuk dapat license gratis dari Dinas Pariwisata Yogyakarta. Daftarlah kita kan. Jadi pas udah daftar pandemi kan gitu. Sebenarnya agak sayang juga license-nya, karena license itu cuma bertahan 3 tahun. Jadi harus terus diperbarui lagi. Nah sekarang lagi nunggu perpanjangannya kapan, bisa dapat gratisan lagi nggak kan gitu, soalnya mahal ya gitu sih. Oke, kemudian bahasa asing apa yang menjadi spesialisasi Mbak dan mengapa alasannya Mbak milih untuk interest ke bahasa asing itu? Kalau secara bahasa asing karena basicnya saya sastra Jepang dulu di UGM. Ya, kita kan se-alma mater ya. Jadi di UGM ya kebetulan sastra Jepang aja, dan mikir dulu malas ya kerja kantoran. Betul. Jadi pikirnya biar bahasa Jepang tidak lupa. Gitu, karena bahasa itu kalau tidak digunakan akan lupa. Jadi yang bisa sekalian jalan-jalan gratisan dibayar, maka jadilah guide. Nah, dan kebetulan dulu saya aktif di ini kan event-event, jadi ya volunteeran ya kan gitu. Lumayan lah dapat link-link untuk travel dan ditawarin mau nggak jadi guide gitu loh. Ya sudah ambil lah. Jadi penjelasan Mbaknya tadi pasti mungkin pernah beberapa kali bertemu dengan wisatawan kan Mbak. Ya. Lalu mungkin dengan tipe atau tipologi wisatanya beda-beda sama kebutuhannya mereka yang berbeda-beda kan. Lalu menurut Mbak tamu mana dari negara mana yang menurut Mbak tuh memerlukan pendekatan khusus dalam pemanduan itu? Sebenarnya sih kalau untuk, karena mungkin saya spesialis Jepang ya, jadi kalau Jepang itu memang dia sangat strict ya dibanding dengan dari negara lain. Dari negara lain kayak contohnya saya pernah bawa yang dari Spanyol tapi dengan bahasa Inggris ya, sama dari luar lah. Itu mereka tidak terlalu strict dalam arti makanannya, tempat tinggalnya, sama wilayah jelajahnya tuh tidak terlalu yang harus kesini atau makanannya harus ini.
Tapi kalau orang Jepang itu kalau sudah di jalur A harus jalur A, tidak boleh lari ke jalur B, C, D, E. Dan pendekatannya pun ya balik lagi tiap orang beda-beda. Semakin kalau tua jelas semakin harus dihormati. Sama kadang ada yang tamu yang interest dengan apa yang kita terangkan, ada yang tidak sama sekali interest. Jadi kita udah ngomong apa kadang nggak ada respon sama sekali, itu ada yang kita ngomong apa udah direspon dengan senang hati, ada. Tapi ya itu beda-beda. Jadi pernah pemandu wisata yang selain dari Jepang tuh berarti Spanyol, Ada Spanyol, ada dari Belanda, pernah dari Amerika, pernah. Kebetulan kan saya juga daftar di freelance tour guide gitu. Ada websitenya Tour HQ kalau nggak salah. Itu bisa jadi freelance guide di luar dari travel agent ya. Kita atur sendiri, sama di sana lebih banyak optionnya. Ada juga yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura. Ya, beda-beda. Oke, selanjutnya dari pengalaman Mbak, mungkin apa yang paling penting untuk dikonfirmasi saat pertama kali dihubungi sama guru perjalanannya? Yang paling harus dikonfirmasi itu paling utama flight, jadwal penerbangan, jadwal kedatangan dan kepulangan. Lalu hotel, apakah nama tamu itu benar-benar ada di hotel tersebut gitu loh. Yang paling penting sih dua itu, karena ya kalau kita flightnya kita nggak jemput siapa, jam berapa kan nggak tahu kan. Kalau nggak flight, kalau nggak jadwal kereta kedatangan ataukah dianya naik bis atau bagaimana, itu harus jadwalnya yang paling penting itu harus. Mungkin pas penjemputan itu ada hal-hal yang nggak terduga nggak yang biasanya Mbak pandu gitu? Ada jelas. Kayak contohnya delay. Kan nggak ada yang tahu kan ternyata delay. Saya pernah nunggu jam 6 pagi dia di Sucipto, ternyata itu hari Senin, waktu itu kan masih di Sucipto, tiap hari Senin kan masih ada latihan AU, semua penerbangan dialihkan. Bukan deh, waktu itu kan pelatihan, tapi festival itu loh, air show ya kan, itu dari pagi sampai jam 12 semua pesawat dialihkan. Akhirnya baru kejemput jam 12, padahal udah nunggu dari jam 6. Itu pesawatnya dialihkan dulu ke Solo, dari Solo baru balik lagi ke Jogja, padahal tamunya dari Jakarta dan turnya padahal cuma hari itu. Jadi itu waktu dulu masih ada yang namanya transit tour. Jadi itu datang pagi pulang malam. Jadi pesawat tamunya datangnya pagi, itu langsung ke Borobudur, Prambanan, malam pulang. One day tour itu one day tour gila. Dan itu tuh langsung ini gimana gitu. Lalu selanjutnya mungkin apa yang harus diantisipasi oleh pemandu saat pemandu wisatawan di destinasi wisata? Terus diantisipasi mungkin dari hal-hal yang nggak terduga tersebut juga. Yang harus diantisipasi ya dari di tempat wisatanya sih harus dicek dulu, pastikan buka tidak kan. Terus lagi harga tiketnya benar tidak. Lalu di tiap tempat wisata tuh kan ada batasan-batasannya, ada peraturan-peraturannya. Misalnya di keraton itu nggak boleh pakai topi, nggak boleh pakai kacamata hitam. Jadi sebelum misalnya kita mau ke keraton harus diingatkan dulu ke tamunya, tolong topi ditinggal, kacamata hitam ditinggal, seperti itu. Ataupun nanti ke Borobudur, di Borobudur pun juga jangan lupa pakai sunblock karena kan panas pun, dan jangan lupa pakai topi karena kan kita naik ke puncak gunung puncak bukit ya itu, jadi kita yang harus dibantu. Lalu mungkin bagaimana strategi andalannya
Mbak Fitri dalam membangun kedekatan emosional dengan wisatawan yang mungkin dengan menyisipkan humor atau kuis, tanya jawab gitu, atau Lebih sering sih kalau saya lebih ke arah tanya jawab ya. Jadi lebih ke arah kayak udah berapa kali ke Indonesia, dan kalau belum kok kenapa ke Indonesia, motivasinya apa, lalu apa yang diketahui tentang Indonesia. Nah, mulai dari situlah digali, ini loh kita nerangin Indonesia tuh gini 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 gini, wisatanya nggak cuma di Jogja, ada juga di sini 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 sini. Ya lebih ke arah situ sih. Nanti baru digali, oh Anda orang mana, Jepang Jakarta ada sebelah mana gitu. Atau Jepang asli ya gitu. Jepang sebelah sana, oh ya, oh di situ toh gitu. Lalu dengan cara apa Mbak Fitri mengetahui bahwa wisatawan yang didampingi itu tuh cukup puas dengan jasa atau pelayanannya Mbak saat pemandu? Kuesioner atau Biasanya sih ada kasih kuesioner, atau kalau dulu kadang saya suka bawa buku sketch yang kecil aja, lalu minta dia tulis pesan-pesannya bagaimana. Terus kadang saya kasih spidol warna-warni kah, atau pakai pulpen biasa kah, jadi sebelum pulang itu. Jadi ya secara garis besar lumayan yang malah pernah ada yang dianya ternyata datang lagi, saya nggak tahu kalau beliau datang lagi, tapi ketika ketemu saya dianya excited, halo aku datang lagi, oh padahal aku lupa itu kamu yang mana, oh ini loh aku yang ini, oh oke. Terus baru ingat kan. Berarti itu kayak loyalty ya kan? Kayak loyal. Mungkin dari pertanyaannya itu aja. Sangat seru dan informatif banget Mbak. Terima kasih sudah berkenan sharing pengalaman dan penjelasannya, lalu sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan. Dan semoga lain kali kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Sekian wawancara kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.